Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaramin, para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berada di jalan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melantunkan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syari wad darajat, kemudian kita juga sampai kepada wa ila sibtoini nantasibuna sabab ma fihi min dakhani. Kemarin sudah diterangkan tentang wa ila sibtoini nantasibuna sabab ma fihi min dakhani. Kemudian kam imamin ba'dahu khalafu min husadatun bid'arifu. Kam imamin ba'dahu khalafu, berapa banyak imam-imam yang menggantikan setelahnya. Jadi setelah Hasan Hussein itu diganti dengan imam-imam ataupun syekh-syekh min usadatum bid'a'urif, yang mana di antara mereka dikenal dengan julukan para sayyid. Di sayyid itu seseorang yang dituakan, tokoh ya sayyid itu. Kalau sekarang bahkan keturunan Nabi itu disebutnya dengan Habib ya. Habib. Kalau sayyid, syarif itulah orang yang ditokohkan, orang besar, orang yang ditokohkan. Kemudian wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimi dahri waz zamani, min qadimi dahri waz zamani, sejak zaman dulu. Bihadzal wasfi qad wusifu, dengan julukan inilah mereka lebih dikenal, yaitu dengan julukan sayyid, syarif, sekarang menjadi habib, habaib. Min qadimi dahri waz zamani mithlu Zainal Abidin Ali, penerus daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kepada Fatimah, Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyid Hasan dan Husain. Kemudian penerusnya adalah mithlu Zainal Abidin Ali, seperti Imam Zainal Abidin atau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa bihil baqir khairi wali, dan anaknya daripada Ali Zainal Abidin. Jadi mithlu Zainal Abidin Ali itu penerus daripada cucu Rasulullah Hasan dan Husain, itu penerusnya seperti Ali Zainal Abidin. Mithlu Zainal Abidin Ali itu yaitu Ali Zainal Abidin. Namanya Ali. Ali itu bin Husain, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ali Zainal Abidin ini kalau kepada Rasulullah itu manggilnya apa? Lamun Sundana naon? Lamun Sundana naon? Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Berarti manggilnya naon ka Rasulullah? Buyutnya, buyut. Karena kalau di Sunda kan ada kalau ke bawah itu anak. Kemudian anaknya anak jadi cucu, incunya incu. Anaknya incu jadi anaknya incu buyut. Anaknya buyut bao. Anaknya bao jangga wareng. Anaknya jangga wareng udeg-udeg mah eta makanan khas Jogja eta. Aya udeg-udeg aya. Oh aya udeg-udeg.
Sahana pun ada udah naon kakait siwur. 7 turunan ya, 7 turunan. 7 turunan lamun kaluhur berarti bapak, saluran bapak, aki, saluran aki, buyut, saluran buyut, bau, saluran bau, buuk, jangka wareng, saluran jangka wareng, udeg, saluran udeg, kakait siwur, gini kakait siwur. Ya, nggak sudah paribasana gitu, kakait siwur. Jadi turunan anu ka-7 naon? Berarti kakait siwur. Berarti urang-urang teh turunan kakait siwur. Jadi ari kakait karena canting teh berarti eta teh masih sanasa bukene. Mithlu Zainal Abidin Ali. Berarti Ali Zainal Abidin ini beliau adalah buyut daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabnihi, dan anaknya Ali Zainal Abidin yang bernama Al-Baqir. Wabnihil Baqir khairi wali. Dan anaknya Ali Zainal Abidin yaitu Al-Baqir, namanya Muhammad ya. Muhammad Baqir. Khairi wali, beliau sebaik-baiknya wali. Nanti ada bahasanya Syekh Baqir ya. Syekh Baqir, Muhammad Baqir. Muhammad Baqir ini sampai mendapatkan salam khusus dari Rasulullah SAW untuk cucu beliau, yaitu Muhammad Baqir ini. Khair wali. Nah, sekarang Mithlu Zainal Abidin Ali. Cucunya, bukan cucunya berarti. Antara buyut ya. Buyutnya Rasulullah diantaranya yaitu putranya Husain, yaitu Ali Zainal Abidin. Itu penerusnya Rasulullah, Ali Zainal Abidin. Beliau Ali Zainal Abidin ini termasuk orang yang istimewa. Bukan hanya dari nasabnya, tapi memang akhlaknya sangat luar biasa. Akhlaknya karena beliau dididik oleh ayahnya Husain dididik oleh Fatimah dididik oleh Rasulullah. Bahkan Hasan Husain ini dididik oleh Rasulullah. Nah, ini diantara akhlaknya Ali Zainal Abidin sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tibrul Masbuk Fin Nasihatil Muluk karangan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya kharaja Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu ilal masjid fasabbahu rajulun faqasadahu gilmanu liyadribuhu wa yu'duhu fanahahum Zainul Abidin wa qala kufu aydiyakum anhu thumma tafat ila dzalika ar-rajul wa qala. Satu ketika Ali Zainal Abidin ini, Zainal Abidin bin Husain, beliau keluar dari rumah menuju ke masjid. Beliau menuju ke masjid, fasabbah rajulun. Ketika beliau menuju ke masjid, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Fasabbah, kemudian si laki-laki tersebut mencaci maki abis kepada Ali Zainal Abidin. Oh, kamu itu kurang ajar, kamu pengecut, kamu pokoknya dijelek-jelekan. Karena Ali Zainal Abidin ini salah satu daripada putranya Husain yang selamat dalam peristiwa Karbala. Kalau yang lainnya itu dibunuh semuanya. Said Husain itu dibunuh pada peristiwa Karbala. Ini saat itu Ali Zainal Abidin ini termasuk orang yang selamat karena beliau masih kecil saat itu. Ali Zainal Abidin tiba-tiba di jalan ketika akan berangkat ke masjid, beliau dicaci maki oleh seseorang. Enggak tahu apakah pengikut Muawiyah atau pengikut Yazid, enggak tahu. Pokoknya di sini disebutkannya fasabbahu. Kemudian si laki-laki tersebut mencaci maki kepada Ali Zainal Abidin. Ketika Ali Zainal Abidin dicaci maki, dianggap kurang ajar, dianggap orang pengecut, dianggap cemen ataupun apa,
Kemudian teman-temannya, pengikutnya Ali Zainal Abidin, mereka mengatakan kufu aidiakum. Mereka fanahahum faqasadahu gilmanu liyadribu. Kemudian para pengawalnya, teman-temannya Ali Zainal Abidin itu mereka akan bermaksud untuk memukul kepada orang yang mencaci maki Ali Zainal Abidin. Ini cucunya Rasulullah, buyutnya Rasulullah, dicaci maki oleh orang itu. Oleh karena itu orang yang nyaci maki ini akan dipukul, akan dihajar, akan dicelakakan oleh pengikutnya Ali Zainal Abidin. Fanahahum Zainal Abidin. Kemudian luar biasanya Ali Zainal Abidin, beliau fanahahum, beliau melarang, jangan kau sakiti dia, biarkan dia mencaci maki saya, biarkan sampai dia selesai. Kemudian ketika orang yang mencaci maki itu dia telah selesai, dihampiri oleh Ali Zainal Abidin. Kemudian waqala kufu aydiyakum anhu, tsumma tafata ila dzalika rajul. Kemudian Ali Zainal Abidin tsumma tafata ila dzalika rajul. Dia menuju kepada, berpaling kepada laki-laki tersebut. Kemudian berkata, "Ya hada, ana aktsaru mimma taqul, wa ma la ta'rifu minni aktsaru mimma qad araftahu." Ali Zainal Abidin dia mengatakan ketika dia dicaci, dia kemudian mengatakan, "Wahai rajul, wahai laki-laki, wahai tuan, aku memiliki keburukan lebih banyak dari yang Tuan katakan. Yang kamu katakan tentang saya, kejelekan-kejelekan itu enggak seberapa. Sebenarnya kejelekan saya lebih banyak daripada yang telah engkau sampaikan tadi." Kemudian yang Tuan tahu itu hanya seberapa, 0, berapa persen. Kejelekan saya lebih banyak daripada yang engkau tahu. Jika Anda membutuhkannya, maka aku akan menceritakan semua kekurangan saya kepadamu. Sampai digitukan oleh Ali Zainal Abidin. Dia enggak mungkir ketika dicaci maki, dianggap pengecut lah, dianggap cemen lah, dianggap bencong lah. Dia tidak marah. Tidak marah, bahkan mengatakan yang lebih itu pun masih banyak. Fa khajala ar-rajul, maka si laki-laki tersebut, fa in kana laka hajatun, kalau kau butuh, maka aku akan menceritakan aib-aibku kepadamu. Fa khajala ar-rajul, maka si laki-laki itu merasa malu. Dia merasa malu, merasa takut. Wastahya. Faqala alaihi Zainal Abidin qamisahu. Si laki-laki ini merasa takut kepada Ali Zainal Abidin. Kemudian justru Ali Zainal Abidin, beliau langsung merogoh sakunya. Beliau mengambil uang dirham. Kemudian beliau berikan uang dirham tersebut kepada si laki-laki yang telah mencaci maki kepada beliau. Maka si laki-laki itu kemudian berkata bahwasanya, "Asyhadu an hadza syab waladu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bersaksi bahwasanya pemuda ini adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking apa? Saking luar biasanya daripada akhlaknya Ali Zainal Abidin ini. Ini bagaimana kesabaran beliau ketika dicaci maki, ketika beliau dihina. Ketika beliau dihina, maka beliau tidak marah. Bahkan beliau sabar. Ini Ali Zainal Abidin. Ini ketika mithlu Zainal Abidin Ali wa ibnihil Baqiri khairi wali, kita ingat kepada bagaimana akhlaknya penerus Rasulullah, yaitu Ali Zainal Abidin ini. Bukan penerus dalam masalah kerasulannya, karena Rasul Nabi sudah tertutup. Tapi akhlaknya itu sangat meniru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat sabarnya? Ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Satu ketika ada sahabat Abu Darda, ya. Abu Darda, kemudian beliau berkata, ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya di sini. Kalau Abu Darda beda lagi. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, berikan nasihat kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian si laki-laki tersebut berkata lagi, zid ya Rasulullah, tambahi ya Rasulullah, tambahkan lagi. Rasulullah mengatakan lagi, la taghdab, janganlah kamu marah. Zid ya Rasulullah, tambahi lagi ya Rasulullah nasihatmu. Rasulullah mengatakan lagi, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, beliau mengulang-ulangnya sampai 3 kali. Itu kata-kata la taghdab. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya Abu Darda datang kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang bisa membuat aku masuk surga. Aku ingin masuk surga. Tunjukkan amal yang bisa membuat aku masuk surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Makanya cerita dari yang pernah ngobrol dengan Habib bin Quraisy Baharun. Kemarin itu kan adiknya Habib Quraisy wafat, yaitu Habib Ubaidillah. Habib Ubaidillah wafat di Watullah. Dimakamkannya juga di Asidku di Sampora. Itu katanya cerita kakaknya itu Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Cerita Habib Quraisy itu bahwasanya yang saya punya adik. Beliau setelah bercerita tentang ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, beliau kemudian menyimpulkan bahwasanya saya punya adik yang mana adik saya itu seumur hidup belum pernah marah. Seumur hidup belum pernah marah. Makanya dia paling disayang sama ibunya. Dia seumur hidup nggak pernah marah, nggak pernah ada pernah dia marah gitu, nggak pernah. Sabar, senyum aja orang. Siapa beliau? Beliau adalah Habib Ubaidillah almarhum yang baru berapa hari wafat dan dikuburkan di Sampora. Jadi itu ada yang mengamalkan hadis ini ada. La taghdab walakal jannah. Dia nggak pernah marah sama istrinya, nggak pernah marah apalagi sama orang tuanya, sama anaknya, sama tetangganya, sama teman, nggak pernah marah. Dia diem. Itu beliau ya, beliau. Makanya kalau seumpamanya di dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwasanya Rasulullah dari Abu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu taala, beliau berkata bahwasanya kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terakhir akan disampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata bahwasanya kuntu khalfan Nabi, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya Rasulullah, di tunggangannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, kalimat hikmah dari Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Kalimat yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan Allah, jagalah hukum-hukum Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Yang kedua, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya Allah akan selalu bersamamu dan selalu menolongmu. Jadi kalau kita nggak ditolong oleh Allah, mungkin kita pernah melanggar syariat Allah. Karena kalau orang yang selalu menjaga syariat Allah, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita harus belajar syariat apa saja, kewajiban itu apa saja. Kita harus belajar seperti itu supaya kita bisa menjaga, jangan sampai kita melewati atau melanggar daripada batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwasanya idza sa'alta fas'alillah.
Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Kita pusing, kita punya masalah, mau mencari solusi, mau mencari pertolongan, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu mau memohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Apapun masalahmu, apapun kasusmu, apapun problemmu, kau minta kepada Allah, maka Allah akan tolong kau. Kuatkan tekad, kuatkan keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengesahkan Allah, yakin kepada Allah, hanya Allah yang bisa menyelesaikannya, maka Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Seberat apapun masalah kita, yakin kalau Allah sudah campur tangan, demi Allah semuanya akan menjadi selesai dengan sangat indah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah, kata Rasulullah, wa'lam annal ummat, apabila semua manusia berkumpul, mereka akan memberikan kemanfaatan kepadamu yang Allah tidak menghendaki untuk memberikan kemanfaatan tersebut kepadamu, maka yakin mereka semua manusia walaupun mereka bersatu untuk mengangkatmu, untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, tapi Allah tidak menghendakinya, maka itu mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ini ijtama'u, dan apabila semua manusia bersatu, berkumpul untuk mencelakakanmu, yang mana Allah tidak berkehendak untuk mencelakakanmu, maka pasti kamu tidak akan celaka. Walaupun mau dicelakakan oleh seluruh satu bangsa, satu negara, satu kabupaten mau mencelakakan, tapi Allah kehendaki dia tidak akan celaka, demi Allah dia tidak akan celaka. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, bahwasanya rufi'atil aqlam, kolam penaknya Allah telah kering, wa jafatil penaknya Allah telah diangkat, wa jafatis suhuf, dan mushaf telah kering. Artinya segala sesuatu sudah berada di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seumpamanya kita ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, sabar, bersabar dengan apapun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, karena inti daripada musibah itu adalah artinya kita akan diberi oleh Allah, akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, yang penting sabar. Dicaci, dimaki, disakiti, sabar, udah sabar. Nanti Allah yang akan membereskannya. Enggak usah kita yang membalas, tapi justru mestinya kita harus berpikiran bahwasanya kita jangan sampai orang lain celaka. Yang mau mencelakakan saya jangan sampai dia celaka. Tolong diselamatkan. Seperti itu. Jadi kita harus justru mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doaul maulid